Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2448 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Di bawah perikop orang kaya yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang bahaya ketamakan, bahaya keserakahan. Apa itu ketamakan? Ketamakan atau keserakahan itu adalah sifat atau karakter atau perilaku yang seringkali tidak merasa puas dengan apa yang mereka miliki dan selalu ingin lebih banyak. Itu artinya ketamakan atau keserakahan. Sudah mendapat bagian tetapi dia tidak merasa puas. Dia ingin lebih lagi, lebih lagi. Itu artinya ketamakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan bahwa ada seseorang yang datang curhat kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya lebih banyak mendapat warisan. Saya menangkap di sini ini pasti anak kedua atau anak bungsu. Karena anak sulung itu biasanya mendapat jatah yang lebih banyak daripada anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, saudara, seseorang ini datang mengeluhkan bahwa saudaranya ini mendapat warisan yang lebih banyak.
daripada dia. Sehingga dia mau minta tolong kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menegur saudaranya itu, supaya saudaranya itu dapat berbagi warisan juga dengan dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada orang itu dan kepada kita semua tentang bahaya ketamakan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ada 3 pesan penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara lihat di ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kita harus waspada dari bahaya ketamakan, karena ketamakan itu dapat menghancurkan hubungan dengan orang lain. Karena orang yang tamak, orang yang serakah, seringkali hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Saudara dengar ini baik-baik. Orang yang tamak seringkali hanya memikirkan dirinya sendiri alias egois. Dengar ini baik-baik. Saudara butuh orang lain. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Kita harus bersosial. Karena kalau saudara sakit, saudara butuh orang lain juga. Butuh dokter, butuh perawat, betul? Saudara, di saat seseorang meninggal, dia nggak bisa masuk ke dalam liang lahatnya sendiri, nggak bisa. Dia butuh orang. Makanya saudara bertobat dari ketamakan. Saudara butuh orang lain dalam hidup ini, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak rakus, tidak serakah, tidak tamak. Hidup kita diciptakan untuk bersosial satu dengan yang lain. Saudara perhatikan, orang kaya ini yang diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus, dia nggak mau peduli dengan orang lain. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan akhirnya apa saudara? Mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dia orang bodoh, kata firman Tuhan ini. Jadi saudara, kalau saudara masih egois, saudara mengambil langkah yang bodoh dalam hidup saudara. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Saudara butuh orang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita mau hidup dalam kasih Kristus. Amin. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Kalau kita diberkati saudara, jangan semua saudara mau pakai, mau ambil saudara. Berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Saudara tidak akan jatuh miskin ketika saudara berbagi dengan orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan belas kasihan dari saudara. Saudara tidak akan rugi, malah saudara akan tambah diberkati. Amin. Saudara, orang yang tamak itu tandanya apa? Pelit. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara lihat orang kaya ini. Kenapa dia orang kaya yang bodoh? Karena yang dia pikirkan hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ending dari orang kaya ini. Mati binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini bodoh karena dia tidak dapat menjaga hati. Saudara hati-hati. Yang harus kita jaga itu hati kita dari keserakahan. Amin. Jaga hati kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengatasi ketamakan? Selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keserakahan dalam hidup kita. Saudara perhatikan orang ini kan dia sudah mendapat jatah warisan
tapi dia nggak merasa puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya orang itu bersyukur dia masih mendapat warisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi ketamakan atau keserakahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua. Kalau kita juga mau berbagi warisan, ya kita juga harus adil supaya mencegah hal-hal ini terjadi. Agar kita juga nggak meninggalkan masalah kepada anak-anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita dan waspadalah terhadap ketamakan atau keserakahan. Yang kedua Saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita, kekayaan tidak akan menyelamatkan kita. Seberapa banyak pun uang saudara, uang itu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Ada berapa banyak orang yang kaya raya, berlimpah, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan orang yang mereka kasih yang sedang sakit parah. Mereka tidak dapat menyelamatkan. Dengan uang mereka mau bayar berapa triliun sekalipun. Namanya kalau Tuhan sudah panggil, mereka tidak bisa menolong orang yang mereka kasih supaya tetap hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak pun harta yang saudara miliki, harta kekayaan saudara tidak akan menyelamatkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah menjadi kaya, tidak berdosa saudara. Cuma kalau saudara sudah kaya raya lalu saudara merasa diri gak perlu Tuhan. Dengan kekayaan itu saudara merasa saudara paling hebat. Nah itu baru yang salah. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menimbulkan banyak penderitaan bagi dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Supaya apa saudara? Tidak fokus kepada hal-hal dunia. Kalau kita fokus kepada hal dunia, kita akan melupakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang bahwa tindakan itu adalah tindakan yang bodoh dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa uang adalah segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karena saudara mengejar harta, saudara mati, saudara binasa. Saudara tidak dapat menyuap Tuhan. Saudara mungkin sudah mempersiapkan uang yang begitu banyak. Lalu saudara sudah merencanakan, oh kalau saya sudah mau mati, nanti uang sebanyak ini serahkan ke gereja supaya saya masuk surga. Saudara nggak bisa menyuap Tuhan. Berapapun yang saudara miliki untuk diserahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan terima itu. Tuhan tidak bisa disuap, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa karena saudara banyak uang, lalu saudara hidup semau gue, saudara. Jangan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, saya mau bilang, kekayaanmu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Makanya saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, perikopnya saja berkata orang kaya yang bodoh. Jangan sampai saudara berkelimpahan segalanya, tapi saudara melakukan kesalahan yang bodoh dalam hidup saudara. Saudara merasa kalau saudara kaya, saudara bisa membeli apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bisa membeli apa yang saudara mau, tapi saudara tidak dapat membeli keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, tujuan Tuhan kepada saudara yang diberkati supaya saudara jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, pesan firman Tuhan ini kepada kita. Saudara, kita harus kaya di dalam Tuhan. Amin. Saudara, mungkin
tidak punya kendaraan. Mungkin di bank saudara tidak punya uang yang saudara simpan di bank habis, saudara nggak punya apa-apa. Tapi kalau saudara ada Yesus Kristus Tuhan di dalam dirimu, saya mau bilang, kamu orang kaya di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Ada banyak orang kaya di luar sana, tetapi kalau mereka tidak memiliki Yesus dalam dirinya, mereka orang miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Matius pasal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan apa? Beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau kaya, kayalah di dalam Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan berbagi dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berbagi dengan sesama, saudara gak rugi. Tadi saya bilang, saudara gak akan jatuh miskin, malah saudara akan mengumpulkan harta di surga. Amin. Haleluya. Saudara, harta di surga itu adalah hidup kekal yang kita dapat melalui Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun hidup kita pas-pasan, walaupun hidup kita ini sederhana, tetapi kalau ada Yesus dalam diri kita, kita orang kaya, kita orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, tadi saya katakan enggak berdosa saudara kaya. Di dalam Alkitab banyak orang kaya saudara. Seperti Abraham, saudara, seperti Salomo yang diberkati dengan luar biasa, Ayub, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kaya raya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh kaya, tetapi kayalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara memiliki harta sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar pesan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, berjaga-jagalah. Jaga hati saudara dari ketamakan. Waspada. Ada banyak sekali pikiran-pikiran kita yang mau merampas, merebut yang bukan milik kita. Hati-hati saudara. Bahkan ini juga merebak di dalam pelayanan gereja. Gereja-gereja ini banyak yang tamak juga ini. Mau mengambil, merebut, merampas jemaat yang sudah bergereja. Mau dia bawa ke gerejanya saudara. Supaya apa saudara? Supaya keuangannya bertambah. Saya mau bilang, kalau jemaat saudara bertambah hanya karena saudara ajak dari gereja lain, bukan Tuhan yang senang, bendahara saudara yang senang. Bapak Ibu Saudara, banyak juga ya gereja yang tamak, bertobat. Ya. Yang kedua, kekayaan tidak akan menyelamatkan kita. Seberapa banyak pun uang yang saudara miliki tidak akan menyelamatkan saudara. Jangan-jangan dengan uang yang banyak justru menjerumuskan saudara pada dosa. Hati-hati saudara. Yang ketiga, kita belajar. Kita harus kaya. Kaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pastikan di dalam hidup saudara ada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkatilah semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir memenuhi semua pendengar. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba minta biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.